Sudahkah kita mempersiapkan diri menyongsong kematian? Hai, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawan Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawan Katolik Awam kita membaca bacaan hari ini. Sebelumnya ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan hari ini serta mendapatkan juga berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua bersama dengan Cuap-Cuap Kawan Katolik Awam, kita mendengarkan renungan yang dibawakan dalam misa harian oleh Romo RD B. Hardi Jantan Dermawan, Paroki Alam Sutera Gereja Santo Laurentius. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, oma opa, rekan muda dan adik-adik yang terkasih. Saya gembira karena hari ini memimpin perayaan Ekaristi, karena ini bertepatan dengan pelindung sakramen penguatan yang saya terima, juga saya dedikasikan karena saya pernah dirawat di Rumah Sakit Karolus Boromius Jakarta, dan sampai sekarang saya hidup. Terima kasih Santo Karolus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, saya mau menawarkan satu renungan singkat berkenaan dengan surat Paulus kepada jemaat di Roma dalam bacaan pertama tadi. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan bekal hidup rohani satu hari ini. Rasa-rasanya Paulus menyadari bahwa waktunya kian dekat menuju kematian.
dan dia menawarkan refleksi mengenai hidup dan mati itu. Hidup dan mati itu amat berdekatan sesungguhnya. Ketika kita lahir di dunia ini, kita sesungguhnya sedang menuju keterarahan itu, kematian, gerbang kematian, sekaligus juga hidup abadi, kebakaan. Seperti Yesus Kristus, Paulus pun menyongsong kematian. Tidak seperti dalam film Final Destination, ketika maut, kematian terus-menerus mengejar-ngejar, tetapi Paulus itu menyiapkan segala sesuatunya untuk menuju gerbang kematian sekaligus juga keabadian itu. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi entah kita hidup, entah kita mati, kita tetap milik Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya adalah ini, bagaimana Paulus, seorang Paulus itu meyakini hidup seperti itu? Saya percaya Paulus punya keterarahan, mengikuti keterarahan kodratnya sebagai manusia. Kebaikan, kebenaran, keindahan. Makanya dia sungguh mempersiapkan dirinya, memilih setelah dia mengejar-ngejar pengikut Tuhan sebagai pewarta kabar sukacita. Demikian pula Santo Carolus Borromeus yang kita peringati hari ini. Mereka mempersiapkan dirinya. Carolus memilih menjadi imam, membantu orang-orang kecil, orang-orang buta huruf, membangun seminari, melayani orang-orang sakit, khususnya orang-orang sakit di masa sangat berat, penyakit sampar yang amat mengerikan, seperti terungkap dalam novel Albert Camus, judulnya Sampar itu. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya adalah, sudahkah kita mempersiapkan diri, menyongsong kematian kita masing-masing? Jangan sampai maut, kematian itu mengejar-ngejar kita sebagai takdir yang mengerikan dan mengenaskan. Silakan merenungkan. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah ikut serta membaca bacaan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.